Ini kita fokus aja dulu ke proses KYC dan migrasinya supaya saat open minded tadi kita tidak cuma melongok saja gitu ya, lihat orang lain belanja ya teman ya. Jadi They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. Oke, Pionir memang kelihatannya ekosistem dan barter P2P ya, dan komunitas pun memang kelihatannya semakin besar teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat tadi di video awal ya, saya sempat motong-motong sedikit nih dari Twitter nih, potongan-potongan video yang memang menunjukkan kalau sistem ekonomi di internal ekosistem ini, di enclosed mainnet ini teman-teman sudah jalan ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi justru di luar negeri kelihatannya lebih heboh ya, lebih ramai, lebih besar ya. Banyak kalau kita lihat ada beberapa toko yang cukup besar ya yang menerima pembayaran dengan Picoin. Jadi teman-teman, sebetulnya yang paling penting seperti saya sering bahas di konten sebelumnya saat ini adalah kita yang penting nih ya harus lolos KYC dulu dan migrate ya. Ini saya sebetulnya sih ingin membuat sebuah grup ya, atau mungkin sebuah komunitas para pionir yang memang orang-orangnya belum lolos KYC dan belum migrate gitu ya. Nah, kita bisa sharing di sana, dan kalau bila perlu kita mencari solusi sama-sama gitu, bagaimana caranya agar kita ini lolos KYC dan dimigrasi tidak terlalu lama teman-teman ya, karena kuncinya di sana gitu ya. Mau open minded kayak mau tidak kayak ya kuncinya di sana gitu ya. Kalau tidak lolos KYC dan tidak dimigrate ya mau ngapain kita, hanya melongok saja gitu ya. Koinnya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Ini terbukti kalau yang sudah lolos KYC dan sudah dimigrasi, mereka pun saat ini saya rasa memang sudah bisa menikmati dari hasil kerja keras mereka teman, karena di enclosed mainnet pun kan bisa digunakan koinnya ya. Ini sudah terjadi dan sudah tidak diragukan lagi kalau memang di enclosed mainnet pun ini koin balan yang sudah masuk ke wallet mainnet ini bisa digunakan, dan tentunya para pionir yang sudah dimigrasi ini sangat menikmati ya akan hal ini. Beda lagi dengan kita teman, mungkin saya pribadi gitu ya, walaupun sudah lolos KYC tapi belum dimigrate ya, tentunya tidak bisa ngapa-ngapain ya, walaupun hanya di enclosed mainnet nih. Yang teman-teman lain yang mencoba untuk barter, peer to peer, mencoba juga di utilitiesnya barter barang gitu ya, bisa mencoba-coba. Tapi kalau memang yang belum migrate ya susah ya. Jadi hanya bisa menerka-nerka, menebak-nebak nih apakah memang betul bisa digunakan gitu ya. Tapi ya kalau yang sudah migrate kan sudah terbukti dia bisa mungkin mengalami sendiri teman-teman ya. Teman-teman, ini ada Q&A ya, tanya jawab sedikit nih, karena memang ini hal-hal ini yang banyak ditanyakan dan banyak juga dikeluh kesahkan gitu ya teman-teman. Bagi para pionir baru nih teman-teman, banyak pertanyaan di menu chat pun ini banyak pertanyaan seperti ini, dan kelihatan diulang-ulang gitu pertanyaannya ya. Ini sangat penting untuk saya jelaskan sepengetahuan saya gitu ya teman-teman, sebetulnya gimana, dan saya akan jawab sebisa saya ya. Kita lihat teman di pertanyaan pertama di sini teman-teman ya, sebentar. Nah teman, bisakah saya membeli atau menjual Pi katanya ya, jawabannya tentu belum ya. Membeli dan menjual Pi di enclosed mainnet merupakan pelanggaran terhadap kebijakan jaringan Pi teman-teman ya.
Core team dapat mengambil tindakan terhadap semua pionir yang ikut serta dalam perdagangan fiat ya, atau cryptocurrency lainnya. Saat ini kita nih hanya dapat menggunakan Pi dalam jaringan Pi untuk membeli atau menjual barang dan jasa menggunakan transaksi P2P, teman-teman ya. Jadi belum ada aplikasi Pi Network resmi ya, mereka masih dalam tahap pengembangan dan akan segera diluncurkan, teman-teman. Jadi jelas, teman-teman ya, itu jawabannya sangat tegas karena tidak, saat ini di Enclosed Mainnet tidak ada seorang pun yang bisa menjual atau membeli CoinPi ini secara resmi gitu ya. Kalau peer to peer ya itu diperbolehkan ya. Dan ingat teman-teman, kalau akun kalian kedetek nih ya, memperjualbelikan CoinPi-nya dengan uang fiat atau menukarnya dengan aset cryptocurrency lainnya, siap-siap untuk kena teguran dan di-banned dia. Ada yang nggak masuk akal di-bannnya sampai 100 tahun, teman-teman. Jadi hati-hati aja untuk yang sudah migrate dan ingin melakukan transaksi, gunakan transaksi P2P tentunya dengan menukarkan barang dan jasa dengan CoinPi kalian ya. Hanya di Open Mainnet kita dapat membeli atau menjual Pi, teman-teman ya, dan pertukaran dapat memilih untuk mencantumkan Pi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan Open Mainnet akan dimulai? Ya, itu tergantung pada kemajuan KYC ya, migrasi dan pengembangan ekosistem. Makanya tadi di awal saya bilang kita lebih baik saat ini fokus dulu nih ke KYC dan migrasi ya. Tentunya kalau pengembangan utilitas nanti kita dibantu oleh core team dan pada para developer lainnya untuk mengembangkan ekosistem, di mengembangkan utilitas ya, di ekosistem internal. Tapi yang paling penting untuk kita semua yaitu KYC, teman, KYC dan migrasi, karena di sana pintu gerbangnya ya. Mau Open Mainnet pun kalau kitanya belum KYC dan migrasi ya kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Oke, next question teman-teman. Pertanyaan berikutnya nih yang sering dilontarkan oleh para pionir baru mungkin ya. Nah, apakah Pi sudah terdaftar di bursa manapun? Nah, di Pi ini ada di Enclosed Mainnet tanpa konektivitas eksternal yang diizinkan. Jaringan Pi ini tidak berafiliasi dengan ya, dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun, teman, ingat ya. Daftar tersebut mungkin tidak beroperasi pada Pi asli. Partisipasi dapat mengakibatkan kerugian. Jadi dapat ditegaskan di sini teman-teman ya, bahwa saat ini di Enclosed Mainnet tidak ada Pi di market exchange manapun ya, dan Pi ini sudah mengklaimkan nih bahwa mereka tidak berafiliasi dengan otoritas jasa keuangan manapun gitu ya, dengan exchange, dengan bank seperti yang digadang-gadang sudah berkolaborasi katanya. Ini belum berafiliasi dengan instansi perbankan, market exchange manapun ya. Jadi sangat jelas di Enclosed Mainnet ini yang diperbolehkan hanya bertransaksi di ekosistem internal ya, peer to peer. Sangat jelas memang di Enclosed Mainnet ini membeli dan menjual Pi ya merupakan pelanggaran terhadap kebijakan jaringan Pi. Tentunya core team dapat mengambilkan tindakan yang tegas ya terhadap semua pionir yang terdeteksi gitu ya ikut serta dalam perdagangan fiat atau cryptocurrency lainnya. Jadi teman-teman, saat ini ya kita hanya dapat menggunakan Pi dalam jaringan Pi internal ya untuk membeli atau menjual barang dan jasa lewat transaksi peer to peer ya. Visi misi Pi adalah tentang menjadi cryptocurrency yang dapat digunakan sehari-hari, teman-teman ya, untuk orang biasa, untuk digunakan untuk barang dan jasa sehari-hari. Jadi jelas memang ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk Open Mainnet ya. Nah teman-teman, dalam pertukaran mainnet terbuka nanti dapat memilih untuk mengadopsi Pi ya. Open Mainnet akan dimulai nanti tergantung pada kematangan ekonomi Enclosed Network dan kemajuan KYC dan migrasi. Tentunya nilai Pi, nah ini sering ditanyakan juga nilai Pi berapa katanya ya. Jadi jelas saat ini kita memang sedang dalam tahap 3 teman ya, mainnet terlampir. Jadi Enclosed Mainnet ini di Enclosed Mainnet ini sangat tegas bahwa Pi tidak memiliki nilai, jadi $0 ya. Jadi seandainya ada yang menawarkan kalian untuk buy sell Bitcoin dengan harga sekian ya, itu nanti kalau ada sesuatu ya tanggung resiko sendiri ya. Nanti akunnya ke banned lah, ke detect, ke bot ya. Tapi memang kan tidak diperbolehkan untuk menjual belikan Pi dengan uang fiat. Makanya di Enclosed Mainnet ini nilai sebuah Pi adalah 0 ya, belum ada nilai karena memang masih ada di Enclosed Mainnet teman-teman ya.
Saat ini Pi sangat jelas tidak memiliki nilai moneter ya. Jadi 1 Pi sama dengan $0 teman-teman ya. Jadi saya ingatkan kembali, jangan menerima nilai yang berbeda dari 0 ya, karena memang belum ada harganya saat ini ya dari siapapun atau pada platform media apapun. Nah, Pi ini akan mendapatkan nilai sementara saldo Pi dari akun KYC ditransfer ke Mainnet dan Dapps untuk membeli barang dan jasa diluncurkan, sehingga Payoneer benar-benar dapat menggunakan Pi mereka. Jadi tidak ada teman yang bisa memprediksi nilai Pi ya, saya ingatkan kembali ya, itu akan ditentukan oleh pasar nanti. Pada tahap mainnet terbuka berikutnya, bursa ini dapat memilih untuk mencantumkan Pi dan kita dapat memperdagangkan Pi dengan mata uang fiat nanti tentu setelah open mainnet teman-teman. Jadi seseorang yang banyak berkomentar ataupun web-web yang berkomentar menuliskan harga Pi sekian, harga Pi sekian ya, sekian dolar itu kan macam-macam teman-teman, ada di coinmarketcap.com $24, ada di situs lain $60 untuk per Pi. Jadi sebetulnya tidak ada seseorang pihak manapun yang bisa memprediksi berapa nilai sebuah koin Pi, karena setelah open mainnet pasar yang akan menentukan nanti terbentuknya harga ini di berapa teman ya. Jadi intinya untuk saat ini kita fokus saja dulu ke proses KYC dan migrasinya, supaya saat open mainnet nanti kita tidak cuma melongok saja gitu ya, lihat orang lain belanja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, intinya itu aja informasi kali ini. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran seperti apa sih sebetulnya saat ini kondisi Pi Network ya, open mainnetnya gimana, apa yang bisa dilakukan selama enclosed mainnet, apa yang tidak boleh dilakukan selama enclosed mainnet. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Mudah-mudahan kalian yang sudah migrasi ini lebih hati-hati lagi, dan yang belum lolos KYC dan belum migrasi terus cari solusi. Karena pun saya begitu, saya pun belum dimigrasi, sehingga saya terus mencoba untuk melakukan di testnet ini transfer ke antar wallet gitu ya. Siapa tahu ke detect saya aktif gitu, nanti bisa cepat-cepat dimigrasi ke wallet mainnet teman untuk akun untuk saldonya ya. Oke, terima kasih teman atas dukungan selama ini ke channel ini, dan terus berkontribusi di Pi Network. Selama kita berusaha ya pasti ada jalan ya. Sekian, terima kasih. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.